5 atau 6 orang ya? 5-6 orang ya. Kita hargai yang sudah hadir ya. Baik, kita mulakan dengan saling mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semoga belum bosan dengan situasi pandemi. Karena menurut ahlinya kita ini sudah masuk ke fase pandemi fatigue ya, di kelelahan akibat pandemi. Kita mau melawannya juga musuhnya nggak kelihatan, jadi ya udah tinggal bersabar saja dengan keadaan sekarang. Kalau ditanya lelah mana mengajar secara langsung di kelas dengan berhadapan dengan gadget, saya milih berat ya, saya harus katakan lebih berat berhadapan dengan gadget seperti ini gitu ya, apalagi kalau teman-teman yang diajak bicaranya nggak memunculkan kameranya gitu ya, ini lagi apa Mbak Bias ini gitu ya, atau lama kita sedang sampaikan materi terus pada menunduk, apalagi main HP. Nah, itu lebih kepada secara psikologisnya yang membuat berat. Lain ceritanya kalau kita secara langsung ada di kelas ya, kita berinteraksi, kita tahu apa yang sedang masing-masing lakukan, dan ada hubungan psikologis yang terbangun juga kan di situ. Oke, kita mulai saja ya. Saya belum tanyakan secara spesifik ke Pak Muhtadi dan Pak Yus. Teman-teman disampaikan sudah sampai di mana ya materinya. Tapi saya coba sore hari ini memberikan gambaran secara lebih makro tentang pendekatan penelaahan. Dan ini bisa diterapkan kepada semua subjek dalam kajian kita di ilmu hukum. Gitu ya. Saya coba share screen. Oke, sudah masuk ya. Kalau begini saja sudah cukup terlihat atau perlu di apa istilahnya, di zoom? Gini cukup ya? Cukup Pak. Cukup ya. Karena kan langsung di depan mata kan gadgetnya. Baik, kalau Mas Andi kayaknya baru ini saya temu ya. Kalau Mbak Yulia pernah ada di kelas demokrasi. Nah, demokrasi walaupun cuma 1 kali kayaknya, terus nggak terlihat lagi. Oke. Saya sampaikan perbandingan sistem kenegaraan ini dengan pendekatan telaah. Pendekatan telaah yang saya masukkan adalah bagaimana satu subjek dan materi atau tema mata kuliahkah atau tema keilmuan hukumkah itu didekati dengan satu pendekatan yang lazim ya selama ini kita di dalam dunia penelitian hukum. Kalau ini sudah khatam semua, saya anggap sebagai pengulangan. Kalau yang belum pernah berkenalan, ya ini saatnya berkenalan secara lebih dalam. Pendekatan telaah hukum itu hampir semua referensi tentang metodologi penelitian hukum itu merefer pada 4 pendekatan ini. Kalau Mark van Hoek dalam bukunya Legal Research Methodology, itu ada varian-varian lainnya. Atau di Jan Gisel itu juga ada beberapa varian lainnya. Tapi bersama dengan Peter Mahmud Marzuki, mereka punya kesamaan sudut pandang bahwa 4 pendekatan telaah ini ada dalam varian-varian pendekatan penelitian hukum yang mereka sodorkan di dalam masing-masing hasil penelitian mereka. Jadi yang pertama, pendekatan historis, bahwa satu subjek
tema atau mata materi tertentu dalam dunia hukum itu bisa ditelaah dengan pendekatan historis. Jadi dengan pendekatan ini kita menelaah latar belakang apa dan perkembangan pengaturannya bagaimana tentang isu yang sedang kita dekati, sedang kita teliti. Di dalam konteks secara umum, pendekatan historis ini melihat ke belakang. Apa maksud dari pengaturan ini sebelumnya? Apa latar belakang? Kenapa hal-hal ini diatur? Ya, suasana apa atau kondisi apa yang menyebabkan pengaturannya sebagaimana kita temui sekarang, kita saksikan sekarang pengaturan. Nah, hal-hal yang sifatnya seperti itu adalah pendekatan secara historis. Yang kedua, pendekatannya adalah pendekatan undang-undang atau pendekatan peraturan perundang-undangan ya, dalam konteks yang lebih luas, bukan hanya undang-undang. Dia menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani atau sedang diteliti. Jadi apapun yang sedang kita teliti dalam dunia hukum, kalau kita mendekatinya dengan pendekatan undang-undang, kita akan menelaah semua pengaturan yang berkaitan dengan hal itu. Misal kita menelaah tentang demokrasi, maka bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur tentang demokrasi itu di negara ini. Komparasi ini yang nanti akan kita tajamkan dengan mata kuliah kita. Ini membandingkan undang-undang atau regulasi putusan pengadilan. Mbak Yulia dan Mas Andi ini hakim ya? Iya, Pak. Iya, benar ya. Keputusan pengadilan dari satu negara juga dijadikan bahan komparasi. Jadi antara satu negara dengan negara yang lain. Tentu dalam tema yang sama ya, hal yang sama. Tidak bisa tentu saja putusan tentang A dibandingkan dengan putusan tentang Z gitu ya. Terakhir pendekatan konseptual. Jadi disinilah menu utama sebenarnya, menu utama kalau di strata 2. Jadi kalau kita bandingkan, ini pernah saya sampaikan di kelas hukum demokrasi, konstitusi dan demokrasi. Jadi kalau pendekatan kita di S1 itu lebih banyak dogmatis, melihat dari sudut pandang normanya bagaimana, kemudian penerapannya bagaimana. Di strata 2, pendidikan strata 2 ini kita lebih banyak pendekatan teoretik, pendekatan konseptual, pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin terkait dengan penelitian yang ingin kita lakukan. Ya. Nanti di strata 3 teman-teman akan menemukan lagi pendekatan yang berbeda. Barusan saya mengajar di S3, saya tekankan bahwa di S3 itu harus kritis dan mendasar. Jadi kajian-kajiannya itu harus yang benar-benar berangkat dari atau titik telaahnya itu adalah dari pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Nanti kita coba simulasikan di slide berikutnya. Oke. Lalu terkait dengan tema mata kuliah kita, pendekatan telaah sistem kenegaraan ini, sebenarnya bisa dia didekati atau diteliti atau dipelajari dengan menelaah latar belakangnya. Jadi bagaimana perkembangan pengaturannya tentang sistem kenegaraan. Dulu kita misalnya ini sudah mau menjelang 76 tahun kita merdeka. Apa saja sistem kenegaraan yang pernah berlangsung? Kenapa dulu diatur demikian dan kenapa sekarang diaturnya seperti yang ada saat ini. Jadi histori, karena itu sering sekali kita kalau penelitian tentang hukum itu ada subbahasan, subbahasan. Di mana tuh yang hadir suaranya? Sorry. Oh, di tempat ini ya. Oh, Mas Daru. Mohon silent juga, Mas Daru. Suara anaknya mau terlibat dalam perkuliahan kita. Oh, sudah ada Reza imamnya, ada lengkap nih kenegaraan. Oke,
Jadi yang kedua, kalau perbandingan sistem kenegaraan di mata kuliah ini mau didekati dengan pendekatan undang-undang, maka kita menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan sistem kenegaraan. Dalam konteks kita di Indonesia, kita akan lihat segala sesuatu yang mengatur tentang sistem kenegaraan itu bagaimana pengaturannya. Dari norma yang paling atas sampai norma yang paling bawah. Nah, telah yang seperti itu menggunakan pendekatan undang-undang yang menurut Peter Mahmud Marzuki dan Mark Van Hoek tadi. Nah, yang menjadi highlight dalam mata kuliah kita adalah pendekatan komparatif. Jadi membandingkan undang-undang atau regulasi atau putusan pengadilan satu negara dengan satu negara lain atau satu atau lebih ya, negara mengenai sistem kenegaraan. Jadi seluk-beluk negara yang ada di luar sana kita coba bandingkan dengan seluk-beluk kenegaraan, seluk-beluk negara yang ada di Indonesia. Ya, jadi bagaimana mereka mengatur negaranya di luar sana, kita bandingkan sistemnya itu dengan apa yang diatur di negara kita. Dan setelah kita baru melihat ya di mana porsi dari mata kuliah kita ini di dalam pendekatan telaah keilmuan hukum. Jadi ini adalah salah satu. Jadi kalau nanti teman-teman menyusun tesis, ya pendekatan komparasi ini sering sekali ditagih oleh para pembimbing ataupun para pembahas, ya penguji nanti. Bisa nggak disodorkan pendekatan komparasinya di luar sana? Misal apa? Kalau yang teman-teman kenegaraan ini isu-isu hukum tata negaranya. Misal kita ambil satu contoh bagaimana Mahkamah Konstitusi ya dalam memutus pengujian pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Praktiknya di Austria misalnya sebagai negara pertama yang membentuk Mahkamah Konstitusi. Dikaji di sana dibandingkan dengan di sini. Oh, dari segi pengaturannya beda. Ada mekanismenya, ada prosedurnya, ada cara penyusunan putusannya yang berbeda atau komposisi hakimnya yang berbeda. Nah, segala sesuatu itu dimaksudkan untuk melihat ya pembandingan ya. Tentu yang dibandingkan itu juga hal-hal yang relevan dengan apa yang mau digali. Disitulah porsi dari mata kuliah kita ya. Perbandingan sistem kenegaraan. Nah, terakhir kalau mau ditambahkan dengan pendekatan konseptual, maka kita sodorkan telaah pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang terkait dengan sistem kenegaraan. Tentu ini juga sangat luas ya. Dan nanti teman-teman akan juga banyak ditagih di sini saat tesis. Kok nakut-nakutin terus? Enggak ya, sebagai persiapan karena yang ditagih di S2 ini harus lebih kualitasnya dibandingkan dengan di S1 dulu. Oke, lalu kalau kita mau menelaah sistem kenegaraan ini, pertanyaan-pertanyaan dasar apa yang perlu kita sodorkan? Jadi tema besarnya tentang sistem kenegaraan, perbandingan sistem kenegaraan, kira-kira pertanyaan-pertanyaan mendasar apa? Ya, kita bisa ini yang paling ini ya, paling pertanyaan wartawan 5W1H. Jadi misalnya mengapa membandingkan? Kenapa kita perlu membandingkan? Kira-kira kalau ditanya kenapa kita perlu membandingkan sistem kenegaraan kita dengan negara yang lain? Ada yang mau merespon? Silakan. Mengapa kita perlu membandingkan? Ya, untuk cari yang terbaik ya, Pak. Untuk cari yang terbaik. Oke. Ada yang lain? Kenapa kita perlu membandingkan? Izin, Pak. Artinya, silakan. Reza. Justru kalau saya ini yang jadi pertanyaan pertama saya ketika ada pelajaran perbandingan sistem kenegaraan. Karena menurut saya sistem kenegaraan suatu negara itu sebenarnya nggak perlu diperbandingkan. Karena kalau merujuk sistem apa yang digunakan dalam suatu negara itu kan
walaupun sistemnya sama, pasti nanti yang akan digunakannya pasti berbeda. Misalnya sama-sama presidensial pun nanti akan ada perbedaannya. Itu juga tergantung pada histori masing-masing negara. Nah, histori masing-masing negara kan beda-beda ya Pak. Jadi sebenarnya itu masih jadi pertanyaan saya Pak, apakah memang diperlukan perbandingan sistem kenegaraan? Oh, justru nanya balik ya, nanti kita jawab. Oke, makasih Reza. Ada respon yang lain? Mengapa kita perlu membandingkan? Tadi sudah ada satu dari Mas Pento. Supaya apa tadi? Sorry, kok short memori saya agak terganggu. Sorry. Menemukan yang terbaik, Pak. Menemukan yang terbaik. Ya, kalau istilahnya dalam perbandingan pemerintahan itu biasanya ya secara keseluruhan sih, bukan hanya perbandingan pemerintahan, mencari best practice ya, apa yang di pengalaman-pengalaman di luar itu dijalankan dengan baik, kemudian kita coba adopsi. Ada yang lain? Kenapa kita perlu membandingkan sistem kenegaraan ini? Ini nanti dipakai ya, pertanyaan-pertanyaan dasar ini sangat relevan disodorkan kepada tema-tema tesis yang mau teman-teman angkat. Tentang apa? Bangun dulu pendekatan dengan pertanyaan-pertanyaan dasar, supaya nanti terbangun secara konstruktif, dia terbangun secara utuh penelitian itu. Oke, belum ada pendapat yang lain. Kenapa kita perlu membandingkan? Belajar dari pengalaman. Ya. Sejarah negara yang satu dengan negara yang lain itu berbeda. Dan dari segi umur saja, kenapa kok hampir selalu kalau membandingkan negara bersistem presidensial, rujukannya itu selalu Amerika Serikat. Ya 1776 dia merdeka. Sekarang berarti sudah 300-an tahun ya kemerdekaannya. Nah, proses mereka menjadi negara selama 350-an tahun itu tentu berbeda dengan pengalaman Indonesia yang baru 76 tahun. Maka kita belajar dari pengalaman mereka mengelola negara. Mereka menyusun perangkat-perangkat negara. Nah, itu satu poinnya. Yang kedua, kenapa kita membandingkan? Akan menemukan alternatif. Ya bisa jadi kalau pengalaman kita bernegara sampai hari ini ternyata apa yang ada ya, apa yang kita punyai sekarang itu ternyata tidak works lagi, tidak berjalan sebagaimana mestinya, tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Maka kita butuh alternatif yang lain. Ya, pengalaman dari luar, mungkin dari bentuknya, dari sistemnya, dari pengelolaannya, mekanismenya, prosedurnya, maka kita butuh menemukan alternatif pengganti dari apa yang kita punya. Oke, itu satu. Nanti mudah-mudahan sampai pada jawaban Mbak Reza ya, kenapa kita perlu ada mata kuliah perbandingan sistem kenegaraan. Kalau ternyata sore ini kita nggak berhasil menjawabnya, ya kita tutup saja mata kuliahnya ya. Saya rekomendasikan nanti kita tidak ada lagi mata kuliah di semester selanjutnya ya. Oke, masuk dulu ke pertanyaan yang kedua. Itu kapan perlu perbandingan? Kapan kira-kira kita perlu membandingkan sistem kenegaraan? Izin Pak. Kapan kita perlu membandingkan? Silakan Pak. Mas Andi. Kalau kapan ya mungkin saat yang paling tepat adalah ketika kita mau melakukan reformasi atau perubahan Pak, ataupun amandemen undang-undang dasar misalnya. Nah, ketika itu maka kita perlu melakukan kajian perbandingan untuk melihat yang tadi Bapak katakan best practice di negara lain. Itu sih Pak. Ya, jadi kebutuhannya ya, sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita merasa butuh, kapan saja kita membutuhkan perubahan atas apa yang sudah kita punya,
maka kita perlu membandingkan dengan konsep-konsep di luar. Oke, sekarang siapa yang membandingkan? Siapa yang harusnya membandingkan sistem kenegaraan ini? Sebagai pengelola dari sebuah negara, tentu pemerintah yang hendaknya menjadi leader dari perbandingan sistem kenegaraan ini. Karena itulah menjadi pembenaran, seolah pembenaran. Dulu sangat sering yang namanya apa itu, studi banding gitu ya, jalan-jalan sebenarnya, studi jalan-jalan sambil studi banding atau studi banding sambil jalan-jalan, kita udah sulit mendeteksi mana yang benarnya. Tapi kayaknya porsi jalan-jalannya lebih besar ya. Ya sekarang harusnya lebih membuka kacamata kita semua ya, bahwa membandingkan itu tidak harus datang ke tempatnya. Bagi pandemi ini menyodorkan satu kebiasaan baru ya. Kita belajar itu dari mana saja dan dalam situasi apa saja. Tidak lagi melihat atribut-atribut yang wah gitu harus disiapkan. Kita sudah bisa saling belajar. Teman-teman nggak tahu bawahan saya ini sedang pakai apa gitu kan. Cuma tahu saya pakai kemeja gitu, di bawah pakai yang layak atau enggak itu udah nggak jadi relevan lagi gitu. Itu juga teman-teman di rumah sekarang. Mungkin ada yang pakai celana pendek, pakai sarung gitu ya, masing-masing. Oke, jadi pemerintah memang ya yang harusnya membandingkan, tapi kita di dalam kehidupan kampus juga punya porsi perannya juga yang menyodorkan alternatif perbandingan dengan kajian-kajiannya. Karena itu salah satu pertanyaan yang saya ajukan pertama kali saat S3 di UGM itu kepada co-promotor dan promotor saya, apakah hasil kajian kita ini harus applicable, jadi bisa diterapkan di negara kita? Dengan bijak mereka jawab, enggak, itu bukan tugas kita untuk memastikan semuanya itu applicable, bisa dioperasionalisasikan. Kita kampus hanya menyodorkan ya, hasil kajian kita sodorkan kepada negara. Perkara diambil atau tidak, perkara dihargai atau tidak, itu sudah lepas dari tanggung jawab kampus sebagai dunia akademik. Demikian juga teman-teman nanti mau meneliti tentang apa terkait dengan tema masing-masing, kemudian mengambil perbandingan negara satu dengan negara yang lain, apakah itu nanti harus bisa diterapkan? Ya belum tentu. Tergantung kan, semuanya tergantung dari politik hukum pembentuk undang-undangnya kan. Ya, kalau mereka menghendaki untuk mengadopsinya ya berjalan. Nah, kalau enggak ya enggak. Oke, negara mana yang dibandingkan? Nah, nanti ini di slide selanjutnya akan kita perdalam. Tentu ini sesuai dengan kebutuhan. Dalam konteks apa kita perlu perbandingan? Misal contoh yang baru saya sebutkan tadi ya, tentang Mahkamah Konstitusi. Nah, kenapa ngambilnya Austria? Karena dia negara pertama yang punya Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi tergantung dari kebutuhan yang diperlukan. Tentu saja ini harus ada tolok ukur relevansinya. Ya. Jadi ada kesamaan dalam hal-hal pokok. Nanti di slide selanjutnya saya coba gambarkan. Kemudian bagaimana membandingkan? Nah, ini yang berkaitan dengan konteks keilmuan. Ya tentu tidak bisa kita asal banding-bandingkan saja ya. Jadi ada metodologinya, ada pendekatan yang secara akademik sudah ditentukan. Misal kalau kita mau membandingkan sistem pemerintahan kita dengan sistem pemerintahan di luar sana, ya tidak mungkin kita mengambil negara-negara yang dari sistemnya saja, itu sistem pemerintahannya saja sudah berbeda. Kita bersistem presidensial, mereka terus ambil perbandingan misalnya ke Belanda ke dengan parlementernya, atau ke Perancis dengan semi presidensialnya, itu nggak cukup relevan. Demikian juga nyebrang jauh itu ke
ke Afrika Selatan, sama presidensialnya, tapi dia ada semacam lembaga. Kalau kita dulu ada MPR-nya, MPR-nya versi MPR kita dulu, tapi sekarang kan sudah banyak fungsinya yang dikurangi. Nah, itu juga tidak cukup relevan untuk dibandingkan. Nah, jadi metode-metode untuk membandingkan itu harus dipegang. Lalu apa yang dibandingkan? Ya, seluruh seluk-beluk kenegaraan yang dibutuhkan. Nah, pada slide ini, kalau sistem kenegaraan itu diterjemahkan sebagai seluk-beluk negara, jadi kenegaraan itu adalah seluk-beluk negara yang berkenaan dengan negara. Saya harus buka tadi, harus buka KBBI untuk tahu kenegaraan itu apa sih. Ternyata kenegaraan itu ya sama dengan yang kita tahu ya, seluk-beluk negara atau yang berkenaan dengan negara. Jadi kalau sistem kenegaraan artinya sistem yang mengatur seluk-beluk negara. Jadi sistem kenegaraan itu akan bicara tentang bagaimana bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan. Selesai ya masalah ini ya. Apa beda ketiga istilah bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan? Ada yang masih ingat atau lupa atau sengaja melupakan? S1-nya sudah cukup lama. Nah, ya. Bentuk negara itu apa? Yang berkaitan dengan apa? Bentuk negara itu bagaimana pengisian jabatan, ya, pengisian jabatan pemerintah negaranya. Kalau dia turun-temurun, maka dia monarki. Kalau diserahkan kepada pilihan rakyat, dia republik. Bentuk pemerintahan apa? Berkaitan dengan struktur antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kalau saling keterhubungan erat, maka dia merupakan negara kesatuan. Kalau saling berlepas diri dan hanya menyatu dalam beberapa pokok kesamaan saja, maka dia federatif atau federasi. Kemudian sistem pemerintahan apa? Desain hubungan antara lembaga eksekutif dengan legislatif. Kehakiman di mana? Mas Andi dan Mbak Yulia. Kalau 3 pokok kekuasaan negara itu terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif atau yudisial, sistem pemerintahan itu hanya bicara antara hubungan antara legislatif dengan eksekutif. Lalu yudikatif di mana? Yudisial di mana? Yudisial cabang kekuasaan yang mandiri, Pak. Dia berdiri sendiri. Itu harus kita dengar dari hakim, ya. Jadi kekuasaan kehakiman itu harus berada di luar dari 2 kekuasaan yang lainnya. Karena itu pembicaraan mengenai sistem pemerintahan hanya berkisar antara lembaga legislatif dengan eksekutif. Semakin lembaga eksekutif itu melekat pada lembaga lembaga legislatifnya atau parlemennya, maka dia adalah bersistem parlementer. Sebaliknya, semakin dia menjauh dan merdeka dari kekuasaan legislatif atau parlemennya, dia adalah bersistem presidensial. Nah, dari ketiga ini saja kita sudah bisa mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan. Jadi sistem kenegaraan yang satu dengan sistem kenegaraan yang lain bisa kita ketahui perbedaannya dari pertanyaan-pertanyaan mendasar terkait dengan bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Nah, kalau pertanyaan tentang bagaimana wilayahnya, bagaimana pemerintahnya, bagaimana rakyatnya, juga ada banyak varian. Nah, bagaimana lembaga negaranya, birokrasi negaranya, dan sebagainya, juga sangat banyak varian. Apalagi kalau bicara perbedaan sandaran moralnya, ini udah wilayah yang filosofis ya. Sandaran moralnya terhadap sistem negara itu juga ada perbedaan antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. By the way, kita sampai jam berapa ya? Biasanya sampai jam berapa? Bukan jam 5 kan ya? Bukan Pak, 17.30 biasanya. Oh, 17.30. Atau sudah berharap diakhiri saja?
Ya, 2 slide lagi lah ya. Oke, jadi itu. Jadi apa yang dibandingkan dalam sistem kenegaraan adalah seluruh seluk-beluk tentang negara itu. Semua yang berkaitan dengan negara. Artinya kalau nanti teman-teman menyusun tesis ya ataupun penelitian hukum lainnya gitu ya, kalau para hakim mau menyajikan putusan dengan perbandingan dengan negara lain, aspek-aspek inilah yang disajikan. Nah, tentu ada standarnya dalam membandingkan. Kan sering juga ya kalau hakim itu menyajikan perbandingan ya dalam putusan. Saya nggak tahu di MA dan turunannya, tapi kalau di MK itu sangat kental itu perbandingan negara gitu ya, disajikan dalam putusan, dalam pertimbangan hakim. Makanya dosen-dosen hukum tata negara itu banyak belajar dari putusan-putusan MK itu, karena sering ada doktrin-doktrin baru yang disajikan, perbandingan dari negara lain itu dimunculkan dalam putusan-putusan. Apalagi kalau sampai putusan itu dissenting opinion-nya berbanding 5/4 dari 9 hakim konstitusi. Itu seru banget itu pasti. Jadi 4-nya itu bertahan dengan argumentasi sendiri, 5-nya itu sesuai dengan putusan. Itu juga mengambil porsi perbanding. Oke, nah sekarang apa tolak ukurnya? Jadi sebelum kita lihat negara-negara mana yang mau dibandingkan, kalau nanti teman-teman angkat penelitian tentang apa, kemudian tidak bisa seperti gambar di samping ini ya. Pada akhirnya cuma bilang oke, kita berdoa dalam buah-buahan ya udah selesai gitu, nggak ada lagi yang bisa dibandingkan gitu ya, karena terlalu banyak perbedaannya. Maka berangkatlah dari hal-hal pokok yang punya kesamaan ya. Jadi sistem kenegaraan antar negara itu sangat berbeda, maka kesamaan ciri negara menjadi syarat relevansinya perbandingan itu. Misalnya, ya kesamaan bentuk negaranya, sama-sama republik, itu maka relevan untuk kita bandingkan. Kalau kita bandingkan dengan Inggris itu udah jauh, gitu. Dari segi pengisian jabatan tertinggi di negaranya saja sudah turun-temurun kita dipilih secara demokratis. Itu udah beda. Oke. Atau kesamaan bentuk pemerintahan tadi ya, sama-sama negara kesatuan misalnya kita dengan Filipina. Nah, enak kita membandingkannya. Kalau kita sedang ingin melihat bagaimana struktur pemerintahan daerahnya di sana. Kalau kita mau lihat sistem pemerintahan daerah kita di Indonesia, terus membandingkannya dengan Amerika, enggak nyambung. Mereka negara bagian, kita adalah negara kesatuan dengan rentang pemerintahan hubungan vertikal yang berbeda. Atau kesamaan sistem pemerintahan, sama-sama presidensial kita dengan negara lain, gitu ya. Dengan Amerika, cocok deh, sama-sama presidensial. Kita ambil Amerika sebagai pembanding dengan apa yang berlaku di negara kita. Atau kesamaan rumpun ras, ya, rasnya sama. Ini kalau pendekatannya antropologi hukum misalnya, rasnya sama dengan di sama-sama Melayu, Melanesia, Melayu, Mongoloid ya, kalau dari ras sama-sama gitu. Kita coba cari perbandingannya, maka dia relevan. Nah, kalau sudah di luar-luar yang sudah jauh, hal-hal yang pokok itu sudah sangat jauh, maka membandingkannya menjadi tidak relevan. Jadi kalau menurut Prof. Saldi ini, beliau salah satu penguji saya di UGM. Beliau katakan, masukan beliau ini juga di disertasi saya, kalau yang namanya membandingkan itu, lihat aturan negara lain yang spesifik
dengan yang kita sedang teliti atau sedang kita telaah, atau juga dalam rangka mengisi kekosongan yang kita tidak punya. Jadi membandingkan itu bisa mengubah yang kita punya atau benar-benar mulai dari nol. Nah, keuntungannya membandingkan, nah ini yang bertanya tadi malah sudah hilang ya. Mana Reza? Keuntungannya membandingkan itu kita tidak memulai dari nol atau bereksperimen secara buta. Ya, karena sudah ada praktik di luar sana. Sistemnya sudah berjalan di luar sana, ada pengalaman yang kita ambil. Jadi eksperimennya itu enggak ya, masalahnya kita ngelola negara ya, bukan kayak kita eksperimen rasa kopi di pagi hari kita mau campur jahe satu hari, besoknya dicampur kunyit kayak mana rasanya, besoknya diseduh dengan beberapa tetes melon gitu lemon gitu ya. Itu eksperimen yang tidak mencakup kehidupan orang banyak gitu ya. Jadi karena ini nah ini dia Reza. Jadi kenapa kita butuh perbandingan sistem kenegaraan itu agar kita tidak bereksperimen secara buta dan tidak memulai segala sesuatu dari nol. Jadi pengalaman negara-negara di luar sana tentu tadi ya ini tolak ukur kesamaan-kesamaan itu menjadi pengalaman yang dengan lebih mudah kita adopsi karena sudah berjalan di luar sana. Sekarang dengan praktik di luar sana, ada keunggulan-keunggulan, ada kelebihan-kelebihan. Kita punya situasi yang sama. Nah, kalau kita mau bereksperimennya dari nol, tentu memerlukan energi yang tidak sedikit. Padahal kita sedang mengelola entitas yang bernama negara, tadi bukan hanya seduhan kopi. Jadi eksperimennya juga tidak secara buta. Ya. Jangan-jangan nanti kita kalau memulai segala sesuatunya itu dari yang baru, yang ada adalah ya ketidaktepatan dalam mengadopsi, dalam menerapkan satu sistem kenegaraan yang baru. Oke, yang terakhir materi kita sore ini perbandingan sistem kenegaraan itu politik hukumnya lagi-lagi harus secara konsisten disesuaikan dengan moralitas kita sebagai negara. Jadi negara Indonesia ini, saya sampaikan dulu cara pandang Bodin. Bodin katakan negara itu lokus kekuasaan yang dapat dilembagakan dalam berbagai cara. Artinya pilihan-pilihan kita untuk mengatur negara, menjalankan sistem dalam bernegara itu adalah pilihan-pilihan yang sangat bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi apa yang sedang dibutuhkan oleh negara pada satu waktu. Kondisi kekinian dan kedisinian itu dari lokus kekuasaan bernama negara yang menjadikan dia butuh untuk melembagakan entitas ini dalam satu bentuk tertentu. Dan kalau menurut Steinberger dalam bukunya The Idea of the State, filsafat negara itu yang menjadi pemandu kebaikan segala sesuatu dalam entitas tersebut, maka sistem kenegaraan harus berjalan berpedoman pada dasar dan tujuan bernegara sebagai filsafat. Jadi tadi sudah jauh-jauh kita membandingkan dengan negara-negara lain, kita sajikan dalam telah keilmuan kita, dalam opini-opini kita sebagai lawyer, gitu ya, sebagai insan hukum, sebagai hakim, sebagai dosen dan sebagainya. Tapi saringlah dulu itu dengan falsafah negara kita. Jadi dasar dan tujuan negara itu menjadi saringan sehingga tidak menabrak-nabrakkan ketentuan yang ada di luar, sistem yang ada di luar itu dengan apa yang sudah kita punya sebagai sebuah bangsa, padahal itu merupakan hal yang sangat pokok. Ya, dasar negara tidak lain adalah Pancasila itu dan tujuan bernegara kita sebagaimana disebutkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, itu jadi tolak ukur kita menyaring relevansi ya
perbandingan sistem kenegaraan. Ketentuan yang sama berlaku dalam penelitian perbandingan sistem kenegaraan. Jadi apapun yang teman-teman sajikan sebagai sistem kenegaraan, tawaran, gitu ya, sodoran untuk menjadi solusi dalam penyelenggaraan negara, dalam penelitian-penelitian hukum, dalam opini-opini hukum, dalam cara pandang membuat putusan pengadilan hukum, itu pastikan semuanya sudah tersaring dengan benar. Ini ada kaitannya dengan secara moral pertanggungjawaban kita semua ya sebagai insan hukum ini untuk secara konsisten bersandar pada moralitas negara kita ini. Kenapa? Ukuran-ukuran di luar itu sudah mulai dipaksakan untuk masuk ke negara kita. Jadi yang dianggap di luar sana baik, bagus, kemudian disodor-sodorkan, didorong-dorongkan untuk diterapkan juga di dalam negara kita. Padahal ada dasar dan tujuan negara kita yang berbeda. Jadi menjadi cara pandang kita menyelenggarakan negara. Nah, itulah sajian ya sore hari ini. Pendekatan telaah dari perbandingan sistem kenegaraan itu. Beberapa slide ini menjadi pemantik untuk teman-teman mendudukkan di mana sebenarnya mata kuliah ini mengambil porsi dalam penelaahan perkuliahan di strata 2. Secara umum dia merupakan bagian dari pendekatan penelitian telaah penelitian hukum, maka ya dia sudah sangat lazim ya digunakan dalam seluruh penelitian hukum maupun dalam praktik bernegara. Demikian yang bisa disajikan. Ada yang menarik untuk kita diskusikan, silakan. Oh ini ya full team ya. Ini seru nih kalau ada hadir semua. Mas Daru, Imam, Penta, Reza, Renaldi. Oh itu dia Bapak Ketua kelas di Demokrasi Konstitusi. Oke, ada yang menarik untuk didiskusikan? Saya Mas Imam nih, Mas Penta. Semua deh, semuanya rajin nanya nih kalau di Konstitusi dan Demokrasi. Silakan kalau ada yang menarik untuk kita diskusikan. Sudah ada yang selesai di bab 1 tesisnya? Ayo dong, jangan lama-lama di online. Sudah dibuka kesempatan dari semester 2 untuk menyusun tesis kan? Terusnya 1,5 tahun. Bisa lah, udah nggak lihat lagi di kelas-kelas ya. Nggak lihat lagi di kampus, udah wisuda semua. Bukan untuk sombong gitu, tapi polanya sama. Polanya sama saat saya di 2009 itu S2 di UGM. Jadi sejak semester 2 udah dibolehkan untuk mengajukan proposal tesisnya. Sehingga alhamdulillah saya selesainya setahun 5 bulan di UGM itu. Teman-teman juga pasti bisa. Kunci menjadi terdepan itu kan mulai duluan. Ya, benar. Jadi kalau mulainya akhir-akhir ya nggak terdepan. Jadi kalau mau selesai cepat ya mulai dari sekarang. Tentukan meneliti apa, kumpulkan bahan, sodorkan sebagai proposal penelitian. Perbandingan sistem kenegaraan menjadi salah satu sub telaah dari penelitian tesis. Oke, nggak ada yang menarik untuk didiskusikan? Sudah cukup jelas atau sudah cukup bingung? Jelas ya? Kayaknya sudah menarik. Kita mengenalkan kembali bahwa telaah perbandingan itu memiliki porsi sendiri dalam penelitian hukum. Makanya ada mata kuliah ini. Begitu ya, Mbak Reza. Mudah-mudahan tidak puas. Oke, kalau sudah cukup, kita screenshot dulu kenang-kenangan.
sekaligus presensi. Kita berarti tinggal berapa pertemuan lagi ya? Oke, 1, 2, 3. Ya. Kalau udah tatap muka nggak ini lagi? Oh, Mas Rohim belum tadi. Mas Rohim, senyum dulu Mas Rohim. 1, 2. 1, 2, 3. Oke. Kita tinggal 2 pertemuan ya. Mepet juga ya. Benar ya, Mas Rohim ya? Iya Pak, betul. Terakhir tanggal 10 kalau nggak salah. Oh, 10 itu udah UAS ya? Iya. Oh, 10 UAS berarti tinggal 1 pertemuan. Wah, mantap ya. Oke, kita coba nanti padatkan apa yang bisa dipadatkan supaya tetap meskipun dengan beberapa pertemuan saja, tapi secara umum teman-teman sudah komprehensif melihat mata kuliah ini sebagai sesuatu yang urgent untuk dipahami. Oke, itu pemantik untuk sore hari ini. UAS-nya Nanti bentuknya apa, Pak? UAS-nya yang pasti nggak pilihan ganda lah ya. Nanti kita cari yang paling menantang, tapi tentu dengan porsinya yang tetap gitu ya, manusiawi lah ya. Jangan kasih tugasnya pontang-panting, nanti teman-teman harus mencari. Oke, itu untuk sore hari ini. Mudah-mudahan panjang umur, bertemu lagi sore Sabtu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zul. Terima kasih Pak, sehat selalu. Terima kasih, Pak.